Langsung kami kontrak kami sama BPJS Tenaga Kerja. Namun PPLN mau berdua partai dulu. Masih dibuka. Nanti diwariskan ke ahli warisnya untuk urusan klaim sejumlah 42 juta rupiah. Itu yang pertama. Yang kedua, selama FPI ikut nanti paling tidak setelah 3 tahun FPI ikut masuk jadi anggota BPJS, itu kalau ada anak kecil masih TK masih sekolah itu ditanggung 2 orang nanti, ditanggung dari TK sampai perguruan tinggi 2 orang. Silakan bertanya Bu. Saya beri satu buat kami ini. Nah, jadi bahasa-bahasa seperti ini sebagai kami ini sebagai penyambung lidah dari BPJS Tenaga Kerja. Udah bukan BPJS Kerjaan seluruh kali. Halo, Ibu. Baju. Giliran Ibu jodoh beli depan ini. Karena anak saya sudah jawab. Harus paham kalau BPJS ini. Malah di bahasa Barono, betul ini. Ya, itu menyakitkan nanti. Ya, saya tawarkan mati dulu, langsung dapat 40 dulu. Langsung nama Pak rekening ahli waris, bukan ke kami. Nanti masalah hutangnya 1.335 bagi 2 itu nanti dapat 20. Kamu 2 kali deh mau dapat sih. Tepat tanggal. Itu dengan syaratnya. Dit Enda, saya tanya sekarang kejujurannya P. Adakah yang minjam KTP? Ada NP lalu minjam situ lagi? Tidak ada. Karena saya telusuri di daerah-daerah atas itu banyak sekali koperasi kayak Mekar termasuk di sana. Ada? Sendiri. Sendiri. Seluruh aja ada Bu. Jika ada masalah, ternyata masalah itu memang pinjam nama. Mengupah di 5 juta mau mengupah taksikan 10 juta ya 500 kan lumayan. Tapi di sini SPK-nya ini sampai ke meja hijau. Ada baterainya 10.000, bahaya. Dia tak mungkin ya, cara diri tak sikit dengan seperti. Lalu sumur umur dari umur 3 atau cepat nanti akun hotel Prodio. Jadi penting. Yang si terakhir masalah jalan ini. Kami buka dari jam 8 sampai jam 3 ya. Paling tidak jam 3 datang, jam 2 sudah datang. Karena jam 3 tidak kurang dari 60 juta, 70 juta kami bawa tiap hari ke bank. Apa? Baunya 10. Baunya 10 juta. DP kan dia tanggung jawab PP itu. Apa? Dari tanggung jawab ya. Syarat utama Tanggung jawab. surat izin suami. Paling deh belum ada lupa mama, anak ibu. Ya paling deh. Maka lalu pemilih Eropa yang bau. Karena uang sudah di bosan yang bau. Era hari sekali. Ya mudah-mudahan selalu panjang umur. Nah, insya Allah berdoa. Ya, kamu saya semuanya berdoa untuk aku. Dulu sudah dilakukan. Ada bukti. Angkat tinggi, main tinggi dari pelaku. Kamu berdoa ke ada pasrah. Oke Bu ya, saya kira itu sudah paham masalah kita pertama tadi masalah BPJS, kemudian tentang regulasi tentang kesehatan kita ya. Saya kira itu cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Koordinator sudah memberikan kita arahan, sudah memberikan kita pemahaman. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Koordinator sudah memberikan kita arahan, sudah memberikan kita pemahaman terkait dengan BPJS dan regulasi dari pinjaman permodalan ini. Karena ini adalah Pak Rudi ginaman daya takkan bahasa ikal jelas lewat olong karena lokat ini supaya kita lebih dekat gitu. Ya, kami di sini adalah kenapa idenya sebelum pencairan usah kami gado dulu. Ini adalah warisan yang harus kami pertahankan gitu. Karena hanya di hari ini kita bisa bertemu bertatap muka secara langsung. Nanti 10-15 bulan ibu kedua bayar kami menepur. Sehingga kami
ini menjadi tradisi dari lembaga. Sebelum pencairan wajib hukumnya kita harus berpidato, bercerita, mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari kelompok-kelompok kita yang terkait, yang berada di kelompok si berpinjam khusus perempuan ini. Oke, ibunda semuanya, wah paham ya akan BPJS masalah regulasi. Engkau bertangan tuan, baru orang kan untuk menggugah EP pada supaya ada yang ditanyakan. BPJS Ketenagakerjaan ini adalah menjadi syarat mutlak EP meminjam di sini. Kenapa menjadi syarat mutlak? Karena negara itu sudah menjamin EP bekerja. Pekerjaan itu bukan hanya sekedar EP sebagai pegawai, nyepatu, lemak, mendasi nama kantor. Tapi EP mak pegang barang itu adalah pekerjaan EP. EP mendagang konvale adalah pekerjaan EP. EP lalu mengarit itu adalah salah satu dari pekerjaan EP, salah satu dari profesi EP. EP sebagai pengarit, pengangon, bocoklat, pedagang itu adalah pekerjaan EP. Maka disitulah negara kita hadir untuk melindungi dalam semua pekerjaan EP yang dituangkan dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kita lanjut. BPJS Ketenagakerjaan ini sebenarnya programnya banyak ibu-ibu, tapi kita khususkan untuk kelompok ini hanya 2 program yang sudah disampaikan oleh Bapak Rudi tadi. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja. Dan nanti sebelum pencairan ini juga kami harus tanya kepada EP, harus EP masukkan profesi yang kami masukkan, yang kami daftarkan nanti ke BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya misal nak sayu dia pengusaha putih, tentu dia masuk nanti di jual beli pisang atau hasil bumi. Kalau dia berdagang, dia masuk ke pedagang. Harus 2 bagian rumah nanti. Sehingga dari 2 profesi itu yang menjadi tanggung jawabnya BPJS Ketenagakerjaan nanti. Contohnya seandainya nak sayu lalu ngirim putih ke Tobet, nah dia puji betanya tabrakan gitu. Nah setelah dia tabrakan, pasti kalau yang namanya tabrakan atau kecelakaan, maka lagi pertama adalah rumah sakit. Sehingga dari rumah sakit nanti akan dokternya merekomendasikan ke BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, kenapa harus BPJS Ketenagakerjaan? Karena ibu-ibu ada 2 bentuk BPJS. Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Lamun darba sekulit-kulit tadah ada mungkin meleh biaya dari BPJS Kesehatan. BPJS biru loh, isi KIS istilah penita. Itu tidak dibiayai oleh negara kalau kecelakaan apapun bentuknya. Salah satu contoh real kemarin, anak daya gerak nilai onda bocor dulu, terutama rumah sakit daerah kumbek anak itu gerak nilai onda. Arah BPJS, arah sebulan ke BPJS Kesehatan, maaf Pak, kami isi yang BPJS ini harus saya biaya 5 juta untuk CT scan dan ronsen. Itu kenapa kita harus penting semua kelompok-kelompok ini kita daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Lanjut ke BPJS lagi, misal andai kata maling balono yang tak tabrakan, yang penting intinya itu ke rumah sakit. Ke rumah sakit, nanti dokter yang merekomendasikan kepada keluarga, kepada kami di sini, karena nomor kami sudah ada di EP, tinggal beri gaboni arah anggota ke kecelakaan. Tinggal kami yang menghubungi BPJS, kita yang akan mengurus semua. Salah satu contoh lebih okon letak arah kelompok anak Dewi, arah kelompok mandiri, Robak Monda sudah terdaftar dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kita sudah memanggil BPJS, tahu-tahunya pasien ini di rumah, kembali maupunnya, sehingga tidak bisa kita mengklaim untuk BPJS itu. Makanya nanti kami tekankan kepada ibu-ibu, jangan tuntut kami untuk mengklaim BPJS Ketenagakerjaan ketika pasien itu masih di rumah. Syaratnya harus di rumah sakit dan ada rekomendasi dari dokter. Itu untuk kecelakaan. Kemudian kalau nanti profesi EP di petani, misal pakai coklat
atau mengotas bakat. Lamun bakat sekedar lalu mak tukang tiup apa gombe tidak ada tanggungan dari BPJS. Intinya harus ke dokter gitu. Kemudian untuk jaminan kematian itu entah kita mati sakit, entah kita mati kecelakaan, insya Allah akan ditanggulangi oleh BPJS semua dengan nilai sekitar 42 juta. 24 juta. Yang 24 juta itu 24 atau 42? 42, maaf. 42 juta. Yang nanti jika pinjaman EP ini setorannya sekitar 6 juta, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 6 juta itu dipotong dulu oleh kita di sini, sisanya kita kembalikan ke ahli waris gitu. Dan jika nanti EP ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan ini sudah lebih dari 3 tahun, maka apa yang diberikan oleh negara kepada EP ketika kita ikut dalam jangka lebih dari 3 tahun, nyah tangenangan, maka anak jaring kita itu ditanggung sampai dia pendidikan sampai ke perguruan tinggi gitu. Tapi syaratnya harus kita ikut selama 3 tahun gitu. Kemudian yang selanjutnya EP kan berkelompok. Sebenarnya kita daftar BPJS ini secara kolektif, tapi di aplikasi perorangan, sehingga yang ditanggung khusus yang terdaftar. Ya, misalnya Nasayu ya KTP Nasayu di sini, maka yang kita daftar hanya Nasayu, tidak tercover ke satu keluarga gitu. Nah, seandainya EP daftar lokal mama bisa daftar lokal mama di sini, cukup EP berikan kami fotokopi KTP dan iurannya. Kemudian kami tekankan di sini bahwa dengan harap BPJS kita ada arah potongan. Kami dari UPK ini tidak ada potongan sepeser pun ibu-ibu. Kalau FMI-nya 10 juta, kami kasih EP 10 juta. Tapi yang 252 ini adalah kepeng EP untuk kami bayarkan EP ke BPJS gitu. Kami tidak ada potongan dari kantor, supaya EP pahami. Sehingga nanti di bawah jangan sampai ada cerita tabjika maupun UPK kalau potongan, bukan potongan itu. Kalau akan pinjaman EP 10 juta kita kasih 10 juta. Cuman kami bayarkan EP ke BPJS Ketenagakerjaan untuk 15 bulan. Berarti 15 bulan itu tidak bisa membayar kok. Nanti akan dipotong setiap bulan oleh BPJS dari rekening kami gitu. Sehingga kesimpulannya dengan kita ikut serta dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa EP menggoyang atau balik dengan profesi, 2 profesi itu, keselamatan EP sudah ditanggung oleh negara, oleh BPJS, dan itu menjadi syarat mutlak EP meminjam di sini. Sudah paham? Tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang mau ketuaan. Berlaku mandung ngarak dengan ibu-ibu ini Pak? Ya, Baik, kalau untuk menganak karena itu bukan kecelakaan, karena itu adalah rahmat. Nanti kalau sakit biasa lah. Kecelakaan di sana aja ada orang menganak. kalau sakit biasa tentu di rumah lebih guna 2 kan sekarang. Yang pertama ibu punya yang biologis. Kalau untuk sekedar sakit biasa, sakit bukan diakibatkan karena kecelakaan, maka yang EP pakai itu KIS gitu. Nah, kalau EP kecelakaan, karena yang ditanggung hanya di 2 profesi itu, kecelakaan dan kematian. Nanti kalau memang ibu kedua, misalnya dia bekerja di kebun, dia masukkan profesinya di sini sebagai petani. Dia ke kebun, mengotas atau kayak coklat, ternyata yang geranin penentang isi coklat, sehingga mengakibatkan ibu kedua ini harus dirawat ke rumah sakit. Maka biaya perawatan rumah sakitnya itu ditanggung semua oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karena ibu ini dia sakit gara-gara bekerja dengan profesi pekerjaan itu sudah ditanggung oleh BPJS. Itu. Ada lagi? Saya
Iya. Makanya Pak, sebelum MP terima modal ini, maka baru dia akan nanya, misal ibu kedua apa profesi yang kami daftar di BPJS. Antara dua, harus dua, antara pedagang kalau memang dia pedagang dan petani kalau petani. Kalau dia peternak, ya pedagang dan peternak gitu. Misalnya sanggup lo di sapi peternak, sampai dia ke rumah sakit, maka akan ditanggung oleh BPJS gitu. Iya. Iya. Berarti sudah jelas ibu-ibu dan bapak yang di belakang. Bisa kita lanjut. Oke. Kalau memang sudah jelas masalah BPJS, karena kelompok Raja Mas ini adalah kelompok kita bisa katakan kelompok maju yang ada di BP Darussalam. Kami tidak banyak memberikan ilustrasi atau arahan terkait dengan bagaimana pinjaman ini, bagaimana ada yang mengelola modal nanti di rumah. Mungkin kita lanjut ke akadnya, akad pinjaman. Lalu di panggung atau di lanjut. Baik, ibu-ibu dan bapak anggota dan pengurus kelompok Raja Mas yang kami hormati, karena melalui mekanisme dan apa yang menjadi program baru kita sudah jelas, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin saya tambahkan sedikit, kemarin PCP pinjam kemarin EP harus bayar 10.000. Setiap pencairan EP harus bayar 10.000. Tapi sekarang kami hapus dari kebijakan itu. Cukup kami bebankan EP untuk membayarkan diri EP BPJS, sehingga tidak lagi EP memberikan kami uang 10.000. Kalau untuk matrainya nanti, karena ibu kedua kemarin dia pakai matrai, beli, tinggal nanti siapa yang beli matrai oleh ibu kedua akan diganti ke ibu kedua, bukan ke kami, gantian. Oke, ibu-ibu yang kami hormati dan banggakan yang berbahagia, insya Allah pada hari ini, sebelum modal ini kami berikan kepada EP, ada sedikit yang ingin kami jelaskan terkait dengan modal ini. Pertama, bahwa kita di lembaga UPK ini akan berikhtiar untuk menuju ke pola syariah. Dengan pola syariah ini, insya Allah kami dari lembaga UPK memohon dukungan dan doa daripada EP pada selaku masyarakat Kecamatan Gangga, supaya apa yang menjadi ikhtiar kita menuju yang lebih baik ini diridhoi dan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mencoba dengan pola syariah.